Siapa aktor yang dimaksud? Apakah di dalam atau di luar? Langsung sebut aja, kalau menurut saya Raja Kecil tuh nggak usah pun nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa, ya, implikasinya apa, kenapa perlu presiden harus secara publik menyampaikan itu, kan harusnya problem begitu diselesaikan, bukan disampaikan ke publik. Kalau Pak Prabowo biasanya untuk menyatakan hal-hal begitu beliau sampaikan secara tertutup. Kalau kemudian beliau sudah sampaikan secara terbuka, bagi saya itu udah SP2. Hari ini Pak Prabowo ingin melakukan banyak perubahan-perubahan dari sisi fiskal, dari sisi anggaran, dari sisi kelembagaan. Beliau ingin banyak melakukan perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini kemudian memang dirasakan oleh Pak Prabowo, bahkan kami juga merasakan, saya di dalam kabinet misalnya ada upaya meng-cancel atau ada upaya menegasikan kebijakan-kebijakan itu. Ini ada upaya-upaya misalnya untuk tetap seperti model yang mereka inginkan. Di sisi lain Pak Prabowo ingin mendorong ada perubahan-perubahan yang signifikan dari sisi pengelolaan keuangan, dari sisi pengelolaan kelembagaan. Siapa aktor yang dimaksud? Apakah di dalam atau di luar? Kalau di luar berarti pihak-pihak yang saat ini tidak masuk ke dalam ranah kekuasaan. Yang dalam bisa jadi faksi-faksi, kan kita tahu bahwa ketika Prabowo membentuk kabinet ya pemerintahan ini besar kan, gemuk, dan ini banyak faksi, banyak kelompok yang pendukung dan juga yang mungkin baru mendukung gitu ya ketika beliau menjadi presiden. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak akui merasakan ada raja-raja kecil yang risih dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Raja kecil ini sempat disinggung dalam pidato Prabowo di Kongres Muslimat NU, Surabaya, Senin, 10 Februari kemarin. Menurut Dhanil, raja kecil tersebut adalah pihak yang turut menjegal kebijakan Prabowo. Upaya menjegal kebijakan Presiden Prabowo oleh raja-raja kecil seperti yang disampaikan Presiden memang terasa, kata Dhanil di akun X @dhanilanzar. Dhanil mengungkapkan, kebijakan efisiensi Prabowo banyak mendapat perlawanan secara halus dan diganggu demi mereka mendapat keuntungan. Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektivitas program presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente, diganggu agar gagal dan lain-lain, kata Dhanil. Meski hal ini tidak mudah, Dhanil meyakini masih banyak pejabat yang ingin melakukan perbaikan. Memang jalan menuju perbaikan dan perubahan tidak mudah, namun saya yakin masih banyak birokrat yang ingin perbaikan, pungkas Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji itu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan soal efisiensi anggaran demi menjalankan sejumlah program prioritasnya. Salah satunya program makan bergizi gratis, MBG. Namun, kata Prabowo, kebijakan ini mendapatkan perlawanan. Prabowo enggan menyebut siapa sosok yang tidak mendukung kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Menurut Prabowo, sosok itu merasa sudah kebal hukum, merasa memiliki kuasa untuk menolak kebijakan kepala negara. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada, ucap Prabowo. Prabowo menegaskan, tujuan dirinya melakukan efisiensi anggaran adalah untuk memberikan makan gratis kepada anak-anak Indonesia, sehingga seluruh anggaran perjalanan dinas, keluar negeri kementerian, dan lembaga dipangkas. Saya mau menghemat uang-uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat, tegasnya. Prabowo menyebut, penghematan anggaran itu juga untuk memperbaiki 330.000 sekolah di tanah air. Menurutnya, anggaran pendidikan yang dialokasikan saat ini hanya cukup memperbaiki 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, ndablek, ujar Prabowo. Nggak usah ke luar negeri, 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu ke luar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri, sambung Prabowo. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan.
Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas keluar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa.